itu dibuat untuk membentengi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Diadakan ansor, diadakan banser itu untuk mengamankan ulama, untuk mengamankan, untuk membela yang hak. Lah kok saiki gunakan untuk yang lainnya. Yang jadi ketua NU enggak 100% Ahlussunnah wal Jamaah. Di sinilah kita kepingin Rabithah Alawiyah bangkit semangat. Ayo kita kembalikan lagi anak cucu mereka ini ke tariqah datuk mereka, supaya mereka mendapatkan apa yang didapatkan oleh mereka. Karena pasti masih ingat di tahun 2001 itu kalau dibuka clipping di Jawa Tengah bentuk pasukan berani mati, di Jawa Timur Khairul Anam bentuk pasukan berani mati. Saya oleh Gus Dur dipanggil, Pak Mahfud datang itu, kamu datangi pesantren-pesantren. Saya datangi pesantren Tebu Hitam Jombang, ada Kiai Yusuf Hasim, kumpulkan orang-orang di sini supaya memberi pengarahan, tidak usah beramai-ramai datang ke Jakarta. Saya datang ke Buntet, Kiai Abdullah Abbas, tolong Gus Dur berpesan jangan bergerak sendiri, biar Gus Dur yang menghadapi. Nah begitulah, karena Gus Dur tidak ingin ada kekerasan di dalam politik. Kita harus menghadapi itu semua dengan bijak. Artinya bagaimana? Ya bagaimanapun ya, Rais Am Kiai Miftahul Akhyar itu adalah Rais Am kita. Tentunya kita sebagai Nahdliyin juga ketika beliau salah juga kita harus mengingatkan beliau. Mengingatkan beliau supaya dalam rangka apa? Dalam rangka supaya muru'ah dan keutuhan daripada Nahdlatul Ulama itu tidak ambruk di tengah jalan. Jangan sampai ada yang gembosi dari dalam. Jangan sampai ada apa-apa di perjalanan di Nahdlatul Ulama. Itu kita harus memberikan masukan-masukan yang konstruktif, yang positif kepada beliau. Dan saya harapkan kepada pengurus PBNU ini dan pengurus NU yang lainnya juga jangan menutup diri untuk menerima masukan dari luar. Karena semua manusia itu patut untuk diingatkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa innama anta mudzakir ya Muhammad." Berilah kamu peringatan kepada orang. Karena manusia ini butuh pengingat dari orang, butuh nasihat, butuh arahan, butuh masukan dari orang. Kalau seumpama ada orang memiliki satu faham, asumsi bahwa pendapat dia adalah paling benar, yang lain itu adalah salah, ini adalah merupakan egoisme pribadi yang sebetulnya karakter ini jangan sampai melekat, jangan sampai dimiliki oleh seorang pengurus, apalagi itu pengurus PBNU atau pengurus NU sekalipun. Karena ini sangat fatal terjadinya dalam NU secara organisatoris. Kemudian masalah yang berkaitan dengan Miftahul Akhyar, masalah yang berkaitan dengan komentarnya beliau, contohnya semacam yang saya dengar ya, itu bahwasanya orang yang mengkaji nasabnya Habaib itu adalah orang Wahabi dan orang Khawarij. Ini menurut saya adalah kesalahan yang sangat fatal sekali. Kesalahan yang sangat fatal yang ditimbulkan dari cara berpikir yang salah. Yang muncul dari ideologi pemikiran yang salah. Yang muncul dari menurut saya berhubungan dengan mentalitas juga yang salah. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena di dalam jejak digitalnya beliau itu pernah juga salah menilai. Di antaranya apa? Di antaranya beliau di dalam berita yang saya lihat bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya pemerintah ini sangat diuntungkan lah dengan kehadiran FPI, diuntungkan juga termasuk NU juga dalam rangka nahi mungkar. Artinya di sini beliau itu memahami satu masalah yang ada terjadi itu dengan kacamata kuda. Artinya dia tidak mau menoleh ke kanan dan ke kiri, menutup diri dari adanya satu celah paradigma sebelah kanan sebelah kiri, lurus sesuai dengan asumsi yang dia mainkan, sesuai dengan ideologi yang dia miliki. Ini sebetulnya kalau saya fair bicara, ini sebetulnya sangat berbahaya cara semacam itu dan sangat jauh
daripada cara-cara metode-metode kiai-kiai ulama. Nah, Nahdlatul Ulama seperti zamannya Gus Dur, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, itu sangat jauh daripada karakter dan mentalitas semacam itu. Jadi artinya apa? Beliau itu memahami masalah ketika itu adalah sangat pragmatis sekali, bahwasannya FPI, ya Front Pembela Islam ya, yang sudah dibekukan, yang sudah dibubarkan, kita mengingat kembali, ya dikatakan bahwasanya diuntungkan dari mana? Karena hanya dengan kacamata saja, bahwa kacamata yang beliau lihat itu adalah dia membubarkan perjudian miras. Kita tidak tahu di belakangnya gimana. Apalagi sudah nyata-nyata bahwa FPI itu di belakangnya itu membawa satu ideologi kebangsaan yang akan merubah ideologi kebangsaan yang sudah didirikan oleh para pendahulu Indonesia. Yaitu adalah kenapa? Yaitu ideologi khilafah Wahabiyah. Saya tidak mengatakan khilafah Islamiyah, terlalu besar Islam. Si khilafah Wahabiyah, khilafahnya HTI. Dulu para habaib itu kan selalu di dalam pergolakan politik. Itu kan bercampurnya dengan HTI. HTI kan Wahabi. Wahabi kan Khawarij. Sekarang saya tanya, kenapa sampian mendukung FPI yang bergabung dengan Khawarij, sementara ada ulama dan Kiai NU yang membahas nasabnya habaib dibilang Khawarij, dibilang Wahabi. Itu sebetulnya menurut saya itu satu pemikiran yang absurd dan sangat fatal sekali. Sebetulnya orang-orang yang memiliki intelektualitas yang sederhana pun tidak akan memiliki kesimpulan semacam itu. Jadi artinya apa? Artinya itu satu kesalahan yang sangat fatal. Bahwa kesimpulan beliau itu kok bisa salah. Sementara beliau juga banyak mengkritik Kang Said Agil ketika itu. Bahkan dalam komentarnya sangat keras supaya Kang Said dianggap harus berhati-hati dalam masalah komentarnya. Karena Kang Said Agil itu satu-satunya orang yang PBNU yang sangat kritis terhadap FPI dan HTI. Kenapa kalau Kang Said yang kritik? Dianggapnya apakah seorang Buya Said ini adalah membahayakan bagi pemikirannya Ki Miftahul Akhyar ketika itu, tapi FPI tidak membahayakan. Artinya kan itu kan merupakan satu paradigma yang lucu sekali. Satu ideologi pemikiran ini yang berasal daripada satu kesalahan dan kepincangan berpikir karena dengan kacamata Buddha. Apa yang dia fahami itu yang dia benarkan. Orang lain punya pemahaman beda, itu yang disalahkan. Padahal yang namanya FPI itu ya, dia sudah kentara. Apalagi saya melihat dan mendengarkan, nggak tahu benar apa tidak, tapi kalau bangsa Indonesia harus hati-hati, harus. Katanya ada satu yang diusung oleh golongan habaib itu adalah negara Tarim Indonesia. Itu betul apa tidak saya tidak tahu lah. Tapi artinya kehati-hatian itu harus dijaga oleh seluruh bangsa Indonesia. Bahwa habaib dan gerakan Ba'alwi ini bergabung dengan HTI ini ada maksud. Apalagi sudah mulai menggembosi. Satu, menggembosi kewibawaan daripada presiden ketika itu. Saya tidak bicara personality Pak Jokowi, presiden Indonesia. Presidennya dianggapnya dajjal, istana iblis, kemudian setan itu kan. Itu kan berarti menggembosi kewibawaan. Nomor selanjutnya, kalau seumpama Ki Miftahul Akhyar itu cermat berpikir, bagaimana ulama-ulama itu digembosi? Dan yang digembosi adalah ulama NU. Berapa habaib yang menyebut Kang Said Agil bukan Kiai Said tapi si Said. Gus Yakut dengan si Yakut. Gus Mustafa Bisri itu disebutnya si Mustafa. Kiai Ma'ruf Amin itu si Ma'ruf. Ini menurut saya sedikit-sedikit dalam rangka apa? Menggembosi muruah NU. Menggembosi kewibawaan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi yang terbesar yang dibawa oleh para ulama yang menjunjung nama besarnya Wali Songo. Ini sudah digembosi oleh Bang Abi. Kemudian nomor selanjutnya, wazifah daripada masyarakat. Bukan sekedar masyarakatnya yang diambil, bukan sekedar jamaahnya yang direbut, tetapi juga wazifahnya, amaliyahnya sudah diganti. Marhaban sudah diganti dengan simtud durar.
Walaupun saya tidak pernah mempermasalahkan mau sintuduron, mau marhaban, yang penting solawat. Tidak ada salah dengan solawat. Tidak ada salah dengan solawat. Tidak ada salah dengan solawat sintuduron dan marhaban, karena sama-sama memuji Rasulullah. Tapi niatnya yang salah. Ketika sintuduron itu ditempatkan untuk menggantikan marhaban, beda. Makanya di saung saya dicampurkan antara sintuduron dengan marhaban. Maksudnya apa? Saya menunjukkan kepada masyarakat bahwa orang buat solawatan itu nggak salah. Kemudian amaliyah yang lainnya, amaliyah istighotsah, amaliyah yang lainnya diganti dengan rotib ini, rotib ini, rotib ini. Yang rotib ini kadang-kadang tidak jelas. Kalau rotibnya sumpama rotibul haddad, apakah itu dengan wirid rifa'iyah? Nggak usah jadi masalah. Mau wirid rifa'iyah, mau rotibul haddad. Yang jelas wiridnya itu, wirid nggak salah. Imam Ahmad Ar-Rifai adalah Qutbul Aqtab, seorang ulama besar waliullah. Habib Abdullah bin Al-Haddad juga seorang berilmu. Nggak ada salahnya orang yang punya ilmu. Kita tidak pernah mempermasalahkan ilmu, tapi kita hanya membahas nasab, bukan ilmu. Jadi Anda jangan suka menakut-nakuti orang dengan cara, kalau seumpama kita membatalkan nasabnya Ba'alwi, berarti sanad keilmuannya terputus. Anda ini jangan menakut-nakuti seperti itu. Anda kira yang namanya ulama-ulama NU itu anak kecil? Kalau seumpama Anda hanya dalilnya cuma dalil Sulamut Taufik atau kitab-kitabnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, saya tanya apa salahnya dengan ilmu? Ketika nasabnya batal, ilmu itu tetap, kalimat itu milik Allah. Rumangsa aman dununge rasa kandayan iman, sabar narimo najan pas-pasan, kabeh tinakdir saking kamera.